Ada kalanya orang dengan sengaja meremehkan keberhasilan orang lain dan berusaha menyatakan nilainya. Seorang siswa yang sebelumnya kesulitan belajar, lalu tiba-tiba menunjukkan peningkatan nilai, mungkin tidak mendapat pujian yang tulus. Alih-alih dihargai atas kerja kerasnya, ia justru dimarahi dan ditanyai mengapa baru sekarang belajar dengan sungguh-sungguh. Ada pula yang menuduhnya mencontek, bahkan menyarankan agar ujian berikutnya dibuat lebih sulit. Demikian pula ketika seseorang menggunakan uangnya sendiri untuk menolong orang miskin, tidak sedikit yang melakukan ketulusannya, menuduhnya menutupi kesalahan masa lalu atau memperoleh hartanya dengan cara yang tidak benar. Sikap-sikap seperti ini berakar pada iri hati dan kecemburuan. Yesus berkeliling memberitakan kerajaan Allah dan Injil dengan tekun, bahkan seringkali tidak sampai makan. Ke-12 muridnya bersama Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, serta Susana mengikuti dan melayani dia dengan apa yang mereka milikinya. Namun, ironisnya, keluarga Yesus sendiri datang hendak membawanya pulang karena menganggapnya tidak waras. Sementara itu, para ahli Taurat dari Yerusalem memfitnahnya dengan mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Menanggapi tuduhan itu, Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ia menegaskan bahwa mustahil setan mengusir setan. Lalu ia memperingatkan bahwa menghujat terhadap Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Sikap orang-orang terhadap Yesus pun terbelah. Mereka yang namanya disebutkan ke-12 rasul, Maria Magdalena, Yohana, dan Susana, mengakui Yesus sebagai Mesias, mengikuti dia dan melayaninya dengan setia. Sebaliknya, keluarganya yang terpengaruh oleh desas-desus Yesus berusaha membatasi pelayanannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat semakin keras menentang Yesus, bahkan menyebut karya pembebasannya sebagai pekerjaan roh jahat. Ketidaksukaan terhadap pribadi Yesus dan perbedaan cara pelayanan tidak dapat membenarkan sikap meremehkan karya Allah, menolak dan memfitnah pekerjaan Roh Kudus berarti jatuh ke dalam penghujatan yang serius. Orang-orang Yahudi yang mengaku melayani Allah justru memandang Yesus dengan kerangka pikir yang tidak berbeda dari praktik perdukunan, seolah-olah kuasa rohani hanyalah pertarungan antara roh. Mereka menuduki Yesus menjadi sekadar orang geraskan yang mengusir roh-roh kecil dengan kuasa roh yang lebih besar. Padahal setan-setan yang diusir oleh Yesus sendiri berseru, "Engkaulah anak Allah yang maha tinggi." Namun orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hatinya dikuasai iri hati menutup mata dan menolak mengakui kebenaran itu.
iri hati dan kecemburuan dapat membelokkan penyelaian sedemikian rupa sehingga karya Allah tampak seperti kejahatan. Karena itu, kita perlu bercermin. Jangan sampai kita melemehkan orang-orang yang dipakai Allah untuk memulihkan dan menyelamatkan kehidupan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk berdoa, baik bagi mereka yang melayani maupun bagi mereka yang memandang dengan iri, agar hati kita dibersihkan dan diarahkan kepada kebenaran Allah. Inilah sungguh kehidupan orang percaya.